Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia bawah tanah adalah tempat yang penuh misteri, keindahan, dan bahaya yang mengintai. Di balik pesona gua-gua yang memikat, terdapat ancaman mematikan yang siap menanti siapa saja yang berani menjelajahinya. Mulai dari gas beracun, sarang virus mematikan, hilangnya kesadaran, hingga lorong-lorong sempit yang dapat menjadi perangkap terakhir manusia. Gua-gua ini bukan hanya menantang nyali, tetapi juga mempertaruhkan nyawa siapa saja yang mencoba menaklukkannya. Kisah-kisah tragis dan fenomena alam di dalam gua ini telah membuktikan bahwa tempat-tempat ini adalah zona terlarang bagi manusia. Gua es Gunung Rainier dengan fenomena pelangi di bawah gletser yang menakjubkan, namun menyimpan suhu ekstrim hingga minus 20 derajat Celcius yang dapat menyebabkan hipotermia. Keruntuhan mendadak dari bongkahan es besar dari ini menjadikannya perangkap alam yang sangat mematikan. Tidak kalah mengerikan, Gua Lechuguilla di New Mexico dikenal karena keindahan geologisnya, namun kondisi suhu tinggi dan kelembaban ekstrim di dalamnya yang dapat menyebabkan dehidrasi parah dan kelelahan, membuat gua ini menjadi salah satu lokasi paling berbahaya untuk dijelajahi. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 15 gua paling menakutkan yang tak boleh dimasuki. Mengungkap keajaiban dunia bawah tanah yang menakjubkan dan sekaligus mematikan. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Gua Kitum, habitat virus mematikan di Taman Nasional Gunung Elgon. Gua Kitum terletak di Taman Nasional Gunung Elgon, Kenya, telah menjadi pusat perhatian dunia karena perannya sebagai habitat virus mematikan. Gua ini dikenal sebagai sumber virus Marburg, patogen yang sangat berbahaya dan termasuk dalam keluarga virus yang sama dengan Ebola. Virus Marburg ditemukan dalam kotoran kelelawar buah Rausetus yang menghuni gua tersebut. Tragedi yang terjadi di Gua Kitum pada dekade 1980-an semakin menegaskan bahaya ini. 2 kasus kematian yang terkait dengan kunjungan ke gua ini telah tercatat. Pada tahun 1980, seorang insinyur Prancis yang bekerja di pabrik gula dekat Gunung Elgon meninggal dunia setelah mengunjungi Gua Kitum. 7 tahun kemudian, pada 1987, seorang anak laki-laki berkebangsaan Denmark berusia 15 tahun juga meninggal setelah mengeksplorasi gua tersebut. Kedua korban ini menunjukkan gejala yang mengerikan, termasuk pendarahan hebat dari berbagai lubang tubuh yang merupakan karakteristik infeksi virus Marburg. Virus Marburg menyebabkan demam berdarah yang sangat parah dengan tingkat kematian mencapai 88%. Gejala awal meliputi sakit kepala, menggigil, dan demam yang kemudian berkembang menjadi ruam parah, pendarahan, penurunan berat badan yang drastis, dan bahkan kegagalan multi-organ. Proses infeksi virus ini sangat cepat dan mematikan, mengubah jaringan tubuh menjadi cairan yang menyebabkan penderitaannya mengalami pendarahan internal dan eksternal yang masif. Keunikan Gua Kitum terletak pada deposit mineral garam yang terdapat di dindingnya, yang menarik bagi hewan liar seperti gajah, kerbau, antilop, macan tutul, dan hiena untuk menjilati dinding gua. Aktivitas hewan-hewan ini, terutama gajah yang menggunakan gading mereka untuk menggali dinding gua, telah memperluas ukuran gua hingga mencapai kedalaman sekitar 182 meter. Proses ini tidak hanya mengekspos lebih banyak permukaan yang berpotensi terkontaminasi virus, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi kelelawar pembawa penyakit untuk bersarang. Penelitian yang dilakukan oleh United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Gua Kitum belum berhasil mengidentifikasi sumber pasti virus Marburg. Namun, studi serupa di tambang-tambang aktif di Gabon dan Uganda pada tahun 2007 menemukan bukti kuat bahwa kelelawar buah Mesir merupakan sumber alami virus ini. Temuan ini mengungkap bahwa Gua Kitum dengan populasi kelelawar buahnya berpotensi menjadi epicentrum pandemi berikutnya. Cueva de Villa Luz, kolam asam sulfat dan tradisi ritual berbahaya.
Cueva de Villa Luz, yang juga dikenal sebagai Cueva del Azufre atau Cueva de las Sardinas, merupakan gua berbahaya yang terletak di dekat Tapejulapa di negara bagian Tabasco, Meksiko Selatan. Gua ini memiliki panjang sekitar 1,9 km dengan variasi ketinggian vertikal 25 meter dan memiliki setidaknya 24 lubang di atapnya yang memungkinkannya masuknya cahaya yang menjadikan alasan penamaan Villa Luz atau gua rumah cahaya. Di dalam gua ini terdapat kolam air berwarna biru keruh yang menawan, namun keindahan ini menyimpan bahaya yang mematikan. Warna keruh pada air disebabkan oleh hidrogen sulfida yang teroksidasi menjadi sulfur koloidal, memberikan penampilan berkabut pada air dan menciptakan asam sulfat. Konsentrasi hidrogen sulfida di udara gua dapat mencapai 210 partikel per juta ppm, jauh melebihi ambang batas aman 5 ppm yang sudah dapat menyebabkan mual dan masalah pernapasan. Pada konsentrasi setinggi ini, penjelajah gua beresiko mengalami konjungtivitis parah, iritasi saluran pernapasan, serta edema paru yang berpotensi fatal akibat penumpukan cairan di paru-paru. Bahaya di Cueva de Villa Luz semakin meningkat selama upacara keagamaan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat adat Zokyo. Dalam upacara bernama La Pesca yang diadakan pada minggu pertama Minggu Paskah, mereka memasukkan akar barbasco yang mengandung rotenon dan degualin ke dalam air gua. Rotenon merupakan penghambat mitokondria dalam rantai pernapasan, menyebabkan penurunan respirasi seluler. Ikan-ikan yang terkena racun akan terbius dan terbawa keluar gua, di mana mereka dipanen menggunakan keranjang kayu. Kemudian dimasak dan dimakan sebagai bagian dari upacara keagamaan untuk menghormati dewa hujan. Konsumsi atau paparan rotenon pada manusia dapat menyebabkan peradangan tenggorokan, nyeri lambung, muntah, inkontinensia, dan bahkan kejang. Upacara ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menghasilkan panen tahunan hingga ribuan ikan. Masyarakat Zokyo percaya bahwa hasil panen ikan ini merupakan indikasi kualitas panen tanaman yang akan datang. Meskipun berbahaya, gua ini menjadi tujuan wisata populer dan dikunjungi banyak orang, sebagian karena aksesnya yang mudah. Di dalam gua juga terdapat fenomena unik berupa snotites, struktur menyerupai stalaktit yang terdiri dari bakteri pemakan sulfur yang menetes asam sulfat sangat terkonsentrasi, mirip dengan asam baterai. Menyentuh formasi ini sangat berbahaya karena tingkat keasamannya yang ekstrim. Gua Krubera, kedalaman ekstrim di dunia bawah tanah. Gua Krubera yang juga disebut Gua Voronya diakui sebagai gua terdalam di dunia dengan kedalaman ekstrim mencapai 2199 meter. Lokasinya berada di pegunungan Arabica Massif bagian dari Kaukasus Barat di wilayah Abkhazia, sebuah republik separatis yang secara geografis terletak di Georgia. Struktur gua ini berbentuk vertikal seperti sumur raksasa dengan lorong-lorong sempit dan jurang dalam yang saling terhubung dalam sistem kompleks. Eksplorasi sistematis gua ini dimulai pada tahun 1980 oleh speleolog Ukraina dan pada tahun 2003 secara resmi diakui sebagai gua terdalam di dunia ketika tim Asosiasi Speleologi Ukraina mencapai kedalaman 1910 meter. Pencapaian bersejarah terjadi pada tahun 2006 ketika eksplorasi menembus batas 2000 meter. Gua ini terkenal dengan koridor yang menyebabkan klaustrofobia, seringkali tidak dapat dilalui, saf vertikal yang sangat besar dan berbagai rintangan berbahaya lainnya. Kompleks gua terdiri dari dua cabang utama, Non-Skubisevskaya dengan kedalaman sekitar 1293 meter dan cabang utama dengan kedalaman sekitar 2197 meter. Semakin dalam penjelajah masuk ke dalam gua ini, semakin berliku-liku jalannya. Beberapa bagian gua yang terdiri dari cekungan berisi air hanya dapat dilalui dengan peralatan selam scuba. 5 zona perkemahan telah dibuat oleh ekspedisi sebelumnya di sepanjang gua untuk memfasilitasi eksplorasi yang memakan waktu lama. Kondisi di dalam gua Krubera sangat menantang dan berbahaya, menjadikan salah satu gua paling berbahaya di dunia.
Suhu rendah dan kelembapan tinggi mengancam penjelajah dengan risiko hipotermia, seperti yang terjadi pada kasus tragis Sergei Kozev di Gua Veryovkina yang ditemukan meninggal setelah melakukan penjelajahan solo pada tahun 2020. Selain itu, bahaya jatuh, runtuhan gua, tenggelam, atau tersesat selalu mengintai. Struktur gua yang kompleks dengan lorong sempit dan saf vertikal membutuhkan keterampilan teknis tinggi dan perawatan khusus. Dalam keadaan darurat, pertolongan mungkin tidak segera datang karena lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau. Di dalam gua terdapat formasi geologi yang menakjubkan namun juga berbahaya, termasuk air terjun yang membeku, ruang-ruang bersuhu rendah, danau internal, stalaktit dan stalagmit yang menciptakan landscape bawah tanah yang asing. Salah satu bagian gua yang paling menantang adalah The Big Cascade, sebuah saf vertikal dengan kedalaman sekitar 152 meter yang memerlukan teknik rappelling khusus untuk dinavigasi. Kedalaman ekstrim ini menciptakan tantangan teknis yang luar biasa, di mana kesalahan kecil dapat pemasangan tali atau perhitungan jarak dapat berakibat fatal. Gua Newty Putty, lorong sempit yang menjadi peristirahatan terakhir. Gua Newty Putty terletak di dekat kota Pleasant Grove, Utah, Amerika Serikat, dan ditemukan pertama kali pada tahun 1960 oleh Dale Green bersama teman-temannya. Gua ini dinamakan demikian karena memiliki tanah liat lunak berwarna coklat yang dapat dibentuk dengan sentuhan, mirip dengan mainan anak-anak populer, Silly Putty. Berbeda dengan kebanyakan gua yang terbentuk oleh air, permukaan yang turun ke dalam tanah, Newty Putty merupakan gua hipogenik yang terbentuk dari bawah ketika air tanah yang sangat panas naik ke permukaan dan melarutkan batu kapur. Sistem gua ini memiliki lebih dari 410 meter lorong dan terowongan dengan area paling terkenal dan sempit yang diberi nama The Big Slide, The Bird Canal, The Maze, dan The Helmet Eater. Tragedi yang mengubah sejarah Gua Newty Putty terdiri pada 24 November 2009 ketika John Edward Jones, seorang mahasiswa kedokteran berusia 26 tahun, mengunjungi gua tersebut bersama saudaranya Josh dan beberapa teman lainnya. Saat mencoba menemukan The Bird Canal, Jones memasuki bagian gua yang belum terpetakan dekat Edge Push. Jones yang mengira berada di bukaan yang lebih lebar di bagian lain sistem gua, mencoba mendorong dirinya masuk dengan kepala terlebih dahulu melalui celah sempit untuk berputar. Namun dia terjepit dari sudut 70 derajat dan tidak dapat meloloskan diri. Selama lebih dari 27 jam, tim penyelamat berusaha mengeluarkannya, tetapi Jones mulai kehilangan kesadaran karena posisinya yang terbalik membuat jantungnya harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dari otaknya. Tim penyelamat memasang sistem katrol untuk membebaskannya, namun sistem tersebut tidak dapat dipasang dengan aman pada dinding tanah liat yang lunak. Setelah upaya penyelamatan keempat, batu tempat tali diikatkan pecah dan baut kunci terdekat patah, menyebabkan Jones tergelincir lebih dalam ke celah. Kondisi Jones semakin memburuk dengan pernapasan yang semakin dangkal dan jarang. Pada tengah malam tanggal 25 November, setelah 27-28 jam terjebak, Jones dinyatakan meninggal dunia. Total 137 penyelamat bekerja keras, namun tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Setelah kematian Jones, pihak berwenang memutuskan bahwa terlalu sulit dan berbahaya untuk mengeluarkan jasadnya dari gua. Dengan persetujuan keluarga Jones, diputuskan bahwa gua Newty Putty akan ditutup secara permanen dengan tubuh Jones di dalamnya sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Pada 3 Desember 2009, semua titik masuk ke gua ditutup permanen dengan menggunakan bahan peledak untuk meruntuhkan langit-langit di lorong Edge Push dekat lokasi jasad Jones dan mengisi semua titik masuk dengan beton. Keluarga Jones memasang plakat di pintu masuk gua sebagai memorial untuknya. Gua es Gunung Rainier, fenomena pelangi di bawah gletser yang sangat berbahaya. Gua es di Gunung Rainier, Washington, adalah fenomena alam yang terbentuk oleh aliran air lelehan yang mengukir terowongan di bawah gletser. Cahaya matahari yang terbiaskan melalui lapisan es menciptakan pemandangan menakjubkan berupa langit-langit gua berwarna pelangi. Fenomena ini terjadi karena efek hamburan cahaya dan keberadaan partikel seperti debu serta alga merah yang dikenal sebagai watermelon snow.
Namun, keindahan ini menyembunyikan bahaya besar. Suhu di dalam gua bisa mencapai sekitar minus 9 derajat Celcius, meningkatkan risiko hipotermia bagi siapapun yang masuk tanpa perlindungan memadai. Selain itu, air lelehan dingin yang mengalir deras di dalam gua memperparah kondisi bahaya tersebut. Bahaya utama dari gua es ini adalah keruntuhan mendadak akibat pencairan es yang dipercepat oleh suhu musim panas. Bongkahan es besar bahkan sebesar mobil dapat jatuh dari langit-langit kapan saja tanpa peringatan. Pada tahun 2015, beberapa orang tewas akibat runtuhan di gua es terdekat di kawasan pegunungan Cascades. Peristiwa serupa juga terjadi pada tahun 2010 ketika seorang anak perempuan berusia 11 tahun meninggal karena tertimpa bongkahan es di gua Big Four Ice Caves. Struktur gua ini sangat tidak stabil karena sifatnya yang sementara dan terus berubah seiring dengan pemanasan global yang mempercepat pencairan gletser. Selain risiko fisik dari keruntuhan, atmosfer dalam gua juga dapat menjadi ancaman serius. Di sistem gua Fumarolic, Gunung Rainier, konsentrasi karbon dioksida yang tinggi telah ditemukan akibat emisi gas vulkanik dan ventilasi udara yang buruk. Konsentrasi karbon dioksida ini dapat mencapai tingkat mematikan, sementara kadar oksigen menurun drastis hingga tingkat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kombinasi dari bahaya atmosfer ini dengan suhu rendah dan resiko keruntuhan membuat gua-gua ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya untuk dimasuki. Gua Le Cucuila, keajaiban geologi dengan resiko ekstrim. Gua Le Cucuila terletak di Taman Nasional Carlsbad Caverns, New Mexico, Amerika Serikat, dan diakui sebagai salah satu sistem gua paling luar biasa dan signifikan secara ilmiah di dunia. Gua ini memiliki kedalaman mencapai 489 meter, menjadikannya gua terdalam kedua di Amerika Serikat dengan lebih dari 233 km lorong yang telah dipetakan. Gua ini dikenal karena keindahan geologinya yang luar biasa, termasuk formasi langka seperti Candelier, Gypsum yang dapat mencapai panjang 6 meter, stalaktit soda straw hingga 5,5 meter, serta rambut gypsum yang tipis dan rapuh sepanjang 6 meter. Selain itu terdapat deposit sulfur yang kuning cerah, hydromagnesit balance, cave pearls, dan berbagai speleothem unik lainnya. Gua ini terbentuk melalui proses pelarutan oleh asam sulfat yang berasal dari hidrogen sulfida dari deposit minyak terdekat, menjadikannya salah satu contoh langka gua yang terbentuk dari bawah ke atas. Kompleksitas gua ini memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari 5 formasi geologi berbeda dari dalam gua. Kondisi di dalam gua Le Cucuila sangat menantang dan berbahaya. Suhu sekitar 20 derajat Celcius dengan kelembapan 98% menciptakan lingkungan seperti bergerak dalam bak mandi hangat, di mana keringat tidak dapat menguap dengan efektif. Kondisi ini menyebabkan penjelajah gua dapat berkeringat hanya dalam beberapa menit beraktivitas dan mudah mengalami dehidrasi. Hal ini terbukti berbahaya pada tahun 2014 ketika tim penyelamat harus menolong seorang relawan Taman Nasional yang menderita kelelahan akibat panas dan dehidrasi setelah hanya menuruni 54,9 meter ke dalam gua. Selain itu, gua ini memiliki banyak parit dan jurang dengan beberapa lubang vertikal yang mencapai kedalaman 91,4 meter, setara dengan melompat dari patung Liberty. Insiden-insiden seperti ini ditambah dengan tantangan fisik ekstrim dan bahaya alami gua, menegaskan bahwa gua Le Cucuila adalah salah satu gua paling menakutkan yang tidak boleh dimasuki oleh orang biasa. Gua Gerjo Tagja, mata air panas vulkanik di zona tektonik aktif. Gerjo Tagja adalah sebuah gua lava kecil yang terletak di dekat Danau Mývatn di Islandia. Gua ini memiliki mata air panas alami yang terbentuk akibat aktivitas geotermal di bawah permukaan tanah. Gerjo Tagja berada di zona geologi aktif, tepatnya di pegunungan Atlantik Tengah, tempat lempeng tektonik Eurasia dan Amerika Utara saling menjauh. Aktivitas vulkanik di wilayah ini menyebabkan magma dari mantel bumi naik ke permukaan, menciptakan sistem rift yang dipenuhi dengan elemen vulkanik seperti aliran lava, retakan, dan mata air panas. Air panas dalam gua ini berasal dari interaksi antara air tanah yang meresap ke dalam batuan berpori dengan panas yang dipancarkan oleh ruang magma di bawahnya.
Proses konduksi dan konveksi memanaskan air hingga mencapai suhu tinggi, menciptakan lingkungan yang unik namun berbahaya. Hingga tahun 1970-an, gua ini populer sebagai tempat mandi alami bagi penduduk lokal. Namun, serangkaian letusan vulkanik dari sistem vulkanik Krafla antara tahun 1975 hingga 1984 menyebabkan suhu ini melonjak drastis hingga lebih dari 60 derajat Celcius. Suhu yang ekstrim ini membuat aktivitas mandi tidak lagi memungkinkan karena risiko luka bakar yang serius. Meskipun suhu air telah menurun sejak saat itu, kini berada pada kisaran 45 hingga 50 derajat Celcius, fluktuasi suhu mendadak akibat aktivitas geotermal tetap menjadi ancaman serius. Meskipun airnya tampak jernih dan menggoda untuk disentuh, sifat geotermal yang sangat tidak stabil, aktivitas vulkanik di bawah permukaan tanah dapat meningkatkan suhu air secara tiba-tiba tanpa peringatan. Selain itu, lapisan batuan yang membentuk gua ini juga rentan terhadap erosi dan keruntuhan akibat tekanan geologis yang terus-menerus. Dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di gua-gua lain di Islandia, keruntuhan gua dapat berakhir fatal bagi siapapun yang berada di dalamnya. Hal ini menjadikan Jartaja sebagai salah satu lokasi alam yang harus didekati dengan sangat hati-hati. Gua Ellison, lubang vertikal terdalam di daratan Amerika Serikat. Ellison Cave terletak di Walker County, Georgia, Amerika Serikat, merupakan sistem gua yang luas dengan panjang lebih dari 19 km dan kedalaman total mencapai 324 meter. Gua ini terkenal karena memiliki Fantastic Pit, sebuah lubang vertikal terdalam di daratan Amerika Serikat dengan kedalaman mencapai 179 meter. Fantastic Peak ini hampir setinggi Space Needle di Seattle dan sekitar 2 kali tinggi patung Liberty. Selain Fantastic Pit, Ellison's Cave juga memiliki beberapa lubang vertikal besar lainnya, termasuk Incredible Pit dengan kedalaman 134 meter, Smoky 1 dengan kedalaman 152 meter, dan Smoky 2 dengan kedalaman 80 meter. Gua ini juga memiliki The Warm Up Pit dengan kedalaman 38 meter dan beberapa lubang lain dengan kedalaman yang lebih kecil. Untuk mencapai Fantastic Pit, para penjelajah gua harus terlebih dahulu menuruni The Warm Up Pit, yang sudah merupakan tantangan tersendiri. Setelah mencapai bagian atas gua, terdapat ruang sempit yang disebut atik. Dari sana penjelajah turun ke dalam lubang raksasa tersebut. Keseluruhan sistem gua ini merupakan labirin gelap dengan 7 jalur berbeda menuju lantai gua dan banyak lorong horizontal. Gua Ellison mengungkap bahaya yang sangat nyata bagi para penjelajah. Pada tahun 2011, 2 mahasiswa dari University of Florida meninggal dunia saat menjelajahi gua ini. Salah satu pendaki menggunakan tali untuk turun ke dalam lubang untuk mengambil tas, tetapi tersangkut dalam talinya sementara air terjun dingin mengguyur di atasnya. Temannya berusaha membantu tetapi juga terjebak. Kedua pria tersebut meninggal karena hipotermia. Dimensi lubang yang sangat besar menimbulkan ancaman fisik serius bagi mereka yang mencoba rappel melalui sistem bawah tanah. Lorong-lorong horizontal yang saling terhubung dalam sistem dapat membingungkan bagi mereka yang tidak cukup siap dan bahkan penjelajah berpengalaman bisa dengan mudah tersesat atau tersangkut dalam tali dengan cepat. Terdapat sedikit ruang untuk kesalahan saat memanjat atau rappel dari ketinggian yang sangat besar seperti di Fantastic Pit dan lubang-lubang lainnya. Selain itu, kondisi ekstrim seperti suhu rendah dan kemungkinan banjir menambah bahaya bagi para penjelajah, menjadikan Ellison's Cave sebagai salah satu gua yang paling menakutkan dan berbahaya yang tidak boleh dimasuki tanpa persiapan dan keahlian yang memadai. Gua Abaco Island di Bahama. Gua bawah laut di Kepulauan Abaco, Bahama, khususnya area yang dikenal sebagai Glass Factory, merupakan keajaiban alam yang menakjubkan sekaligus berbahaya. Formasi kalsit yang indah dan rapuh menghiasi gua-gua ini, menciptakan pemandangan bawah air yang memukau. Struktur kristal yang terbentuk selama zaman es, ketika permukaan laut turun drastis, kini terendam air dan menciptakan landscape bawah air yang unik. Stalaktit tipis, helektit yang menentang gravitasi, dan kolam kristal yang berkilauan adalah beberapa contoh keindahan yang dapat ditemukan di sini. Namun di balik keindahannya, gua-gua ini menyimpan bahaya yang mengancam jiwa.
Awan hidrogen sulfida yang melayang di dalam gua merupakan ancaman serius bagi para penyelam. Gas ini memiliki kemampuan untuk menembus pakaian selam dan kulit, menyebabkan berbagai efek berbahaya pada tubuh manusia. Gejala paparan hidrogen sulfida dimulai dari mual dan pusing, kemudian dapat berkembang menjadi delirium, dan pada kasus yang parah dapat mengakibatkan kematian. Konsentrasi hidrogen sulfida di dalam gua dapat mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Bahkan pada konsentrasi rendah, gas ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Pada tingkat yang lebih tinggi, hidrogen sulfida dapat menekan oksigen dalam darah dan jaringan, yang mengakibatkan kelumpuhan sistem pernapasan. Paparan jangka panjang meskipun pada tingkat rendah dapat menyebabkan bronkitis, pneumonia, migrain, dan hilangnya kontrol motorik. Selain bahaya dari hidrogen sulfida, gua-gua ini juga menghadirkan tantangan lain bagi para penyelam. Visibilitas yang sangat tinggi, mencapai hingga 45 meter dapat memberikan ilusi keamanan yang menyesatkan. Formasi kristal yang rapuh membutuhkan kehati-hatian ekstra saat berenang di dekatnya. Karena kerusakan pada formasi ini tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga dapat membahayakan penyelam. Suhu air yang sangat dingin, sekitar 4 derajat Celcius, juga menambah resiko hipotermia bagi penyelam yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang tepat. Gua Orda, kejernihan air yang menyembunyikan bahaya hipotermia. Gua Orda terletak di bawah pegunungan Ural Barat di Rusia, merupakan salah satu gua bawah air terpanjang di dunia dengan sistem yang membentang lebih dari 5,1 km dengan sekitar 4,8 km berada di bawah air. Gua ini termasuk jenis gua gypsum dan dikenal sebagai gua gypsum bawah air terbesar di dunia. Ditemukan pada tahun 1969, Gua Orda menjadi objek penelitian intensif sejak awal abad ke-21 dan telah menarik perhatian para penyelam profesional dari seluruh dunia. Pintu masuk gua ini terletak pada kejernihan airnya yang luar biasa karena kandungan mineral tinggi di sekitar gua yang menyaring air, memberikan jarak pandang hingga 45 meter bagi para penyelam. Meskipun keindahannya menakjubkan, Gua Orda menyimpan bahaya mematikan bagi siapapun yang berani memasukinya tanpa persiapan yang memadai. Suhu air di dalam gua sangat ekstrim, berkisar antara minus 3 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Dalam kondisi suhu sedingin ini tanpa pakaian selam khusus, seseorang bisa dengan cepat mengalami hipotermia dan kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Selain itu, struktur gua yang kompleks dengan lorong-lorong panjang di bawah air membuat navigasi sangat sulit. Bahkan hal kecil seperti gelembung udara dapat mempengaruhi stabilitas atap gua dan berpotensi menyebabkan keruntuhan. Legenda lokal yang menceritakan keberadaan Lady of the Orda Cave semakin membuat gua ini semakin mengerikan. Menurut cerita rakyat setempat, sosok perempuan cantik dan menawan ini mengawasi setiap penyelam yang masuk ke dalam gua. Mitos ini berasal dari pengalaman para penyelam yang mengalami halusinasi akibat kondisi ekstrim di dalam gua, seperti kedinginan parah atau keracunan gas. Fenomena halusinasi memang merupakan salah satu gejala yang bisa muncul pada kondisi ekstrim di dalam seperti Gua Orda, terutama jika terjadi keracunan gas karbon dioksida yang bisa menyebabkan sesak napas, jantung berdebar, gerakan napas semakin cepat, pusing, mual, hingga hilang orientasi. Gua Soft, kedalaman gelap dengan resiko nitrogen narkosis. The Soft adalah gua bawah air yang terletak di dekat Gunung Gambier, Australia Selatan. Gua ini memiliki kedalaman sekitar 140 meter dan hanya dapat diakses melalui lubang kecil yang tersembunyi di antara rumput di sebuah lahan pertanian. The Soft dikenal sebagai gua bawah air tergelap dan terdalam yang pernah tercatat di wilayah tersebut, dengan ruang utama yang membentang sepanjang sekitar 140 meter dan 80 meter lebarnya. Pada tanggal 26 Mei 1973, 9 penyelam merencanakan petualangan menyelam di The Soft. Namun, hanya 8 yang akhirnya masuk ke dalam air. Tragedi terjadi ketika para penyelam melanggar beberapa prosedur keselamatan penting, termasuk tidak memperpanjang tali panduan jauh ke dasar gua, tidak menyediakan tangki cadangan untuk dekompresi, tidak memiliki rencana manajemen gas, dan tidak menentukan pasangan menyelam sebelumnya.
Ketika mencapai kedalaman sekitar 55 meter, Robert Smith, salah satu penyelam, mulai merasakan efek nitrogen narkosis dan memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun, penyelam lainnya memilih untuk melanjutkan eksplorasi lebih dalam ke gua. Nitrogen narkosis adalah kondisi perubahan kesadaran yang terjadi saat menyelam sangat dalam, yang disebabkan oleh efek anestesi dari gas-gas tertentu pada tekanan tinggi. Kondisi ini menghasilkan keadaan yang mirip dengan mabuk, memengaruhi penilaian penyelam dan membuat mereka tidak mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat. Saat penyelam lain berusaha kembali ke permukaan, Christine Millot dan Gordon Roberts berenang langsung ke atas menuju kubah di langit-langit yang tidak memiliki jalan keluar. Mereka mulai terlihat panik dan mencari-cari jalan keluar dengan senter mereka. Terjebak dalam air yang keruh dengan visibilitas minimal, keduanya kehabisan pasokan udara dan tenggelam. Tubuh mereka kemudian ditemukan bersama di bawah kubah langit-langit yang tidak bisa mereka lewati. Sementara itu, John Buckerman terlihat berenang kuat ke bawah lebih jauh dari dalam gua yang kemungkinan besar di bawah pengaruh nitrogen narkosis yang parah dan mungkin tidak menyadari bahwa dia berenang menuju kematiannya. Tubuhnya ditemukan sekitar 6 meter lebih jauh dari tempat dia terakhir terlihat dan berada di kedalaman terbesar di antara keempat korban. Korban keempat, Stephen Millot, ditemukan di bawah tonjolan pada kedalaman hanya 15 meter. Dibandingkan dengan korban lainnya, sedikit yang diketahui tentang saat-saat terakhir Stephen. Tetapi dia mengenakan rompi apung dan karena ditemukan di bawah tonjolan, kemungkinan dia mengapung saat kematian. Operasi penyelamatan dan pemulihan tubuh berlangsung selama berbulan-bulan, dengan tubuh John Buckerman baru berhasil diambil pada 9 April 1974, sekitar 11 bulan setelah kecelakaan. Gua Sungai Little Neck, lorong kars dengan risiko banjir mendadak. Gua Sungai Little Neck terletak di wilayah Wales, Britania Raya, dan merupakan bagian dari sistem gua yang terbentuk di sepanjang Sungai Neck. Gua ini memiliki karakteristik yang sangat berbahaya dengan pintu masuk yang sempit dan kondisi yang rentan terhadap banjir mendadak. Para penjelajah harus merangkak melalui lorong sempit dengan ketinggian air yang hampir menutupi seluruh tubuh sepanjang 150 meter. Menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi siapapun yang berani memasukinya. Sistem gua di sekitar sungai ini terbentuk melalui proses erosi alami pada batuan kapur yang mendominasi geologi wilayah tersebut. Gua Little Neck River menjadi salah satu gua yang paling berbahaya di Wales karena kondisi hidrologisnya yang unik, di mana aliran air sungai bawah tanah dapat meningkat dengan cepat saat hujan deras, menjebak para penjelajah di dalam tanpa peringatan. Bahaya utama Gua Little Neck River terletak pada sistem drainase bawah tanahnya yang kompleks. Saat hujan turun di dataran tinggi Wales, air dengan cepat mengalir melalui sistem kars dan memasuki gua, menyebabkan kenaikan permukaan air yang drastis dalam hitungan menit. Banyak kasus penjelajah yang terjebak atau bahkan meninggal dunia di dalam gua ini karena tidak memperhitungkan perubahan cuaca di permukaan. Lorong-lorong sempit dengan langit-langit rendah menjadi perangkap mematikan ketika air naik, meninggalkan sedikit atau bahkan tanpa ruang udara bagi penjelajah untuk bernapas. Struktur geologi Gua Little Neck River mengungkap formasi batuan yang terbentuk selama jutaan tahun, dengan stalaktit dan stalagmit yang menghiasi bagian-bagian tertentu dari gua. Namun, keindahan geologis ini tersembunyi di balik bahaya yang mengintai. Temperatur air di dalam gua sangat dingin, biasanya berkisar antara 4-8 derajat Celcius sepanjang tahun, yang menimbulkan risiko hipotermia bagi penjelajah yang terjebak di dalamnya untuk waktu yang lama. Selain itu, visibilitas di dalam gua sangat rendah dengan air yang seiringnya keruh akibat sedimen yang teraduk, menambah tingkat kesulitan dan bahaya bagi siapapun yang berusaha menavigasi lorong-lorongnya. Gua Kristal, keajaiban gypsum raksasa dalam suhu ekstrim. Gua Kristal di Naica, Meksiko, merupakan salah satu keajaiban geologi yang paling menakjubkan sekaligus berbahaya di dunia. Terletak sekitar 300 meter di bawah permukaan Gunung Naica, gua ini mengungkap rahasia pembentukan kristal gypsum raksasa yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini dimulai sekitar 26 juta tahun yang lalu ketika magma dari bawah tanah memanaskan air yang kaya mineral, memaksa cairan panas ini naik melalui retakan di batuan kapur.
Selama 500.000 tahun terakhir, kondisi stabil dengan suhu sekitar 58 derajat Celcius menciptakan lingkungan ideal bagi kristal gipsum untuk tumbuh hingga mencapai ukuran luar biasa dengan beberapa kristal mencapai panjang lebih dari 11 meter. Meskipun keindahannya memukau, gua kristal menyimpan bahaya mematikan bagi manusia. Suhu ekstrim mencapai 58 derajat Celcius dengan kelembapan mendekati 100%, menciptakan lingkungan yang hampir tidak dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. Kondisi ini begitu ekstrim sehingga paru-paru menjadi titik terdingin dalam gua, menyebabkan air mengembun di dalamnya dan berpotensi menyebabkan seorang tenggelam dari dalam. Tanpa perlindungan khusus, manusia hanya mampu bertahan selama 10 menit di dalam gua sebelum mengalami risiko serius seperti dehidrasi parah, kelelahan akibat panas, atau bahkan kematian. Eksplorasi dan penelitian di gua kristal juga memberikan tantangan luar biasa sulit bagi para ilmuwan. Mereka harus mengenakan pakaian pendingin khusus dan peralatan pernapasan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim tersebut. Bahkan dengan perlengkapan canggih, waktu yang dapat dihabiskan di dalam gua tetap sangat terbatas. Hal ini menjadikan setiap ekspedisi ke Gua Kristal sebagai perjuangan melawan waktu, dengan para peneliti berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data sebelum harus kembali ke lingkungan yang lebih aman. Pada tahun 2015, operasi penambangan di area tersebut dihentikan, mengakibatkan gua kembali terendam air. Peristiwa ini secara efektif menutup akses bagi para peneliti dan pengunjung, namun juga membantu melestarikan kristal-kristal raksasa tersebut. Meskipun perendaman kembali gua ini melindungi kristal dari kerusakan, hal ini juga berarti bahwa eksplorasi lebih lanjut akan memerlukan teknik penyelaman gua yang sangat berbahaya pada kedalaman hampir 300 meter di bawah permukaan. Sebuah prospek yang hampir mustahil dan sangat beresiko. Gua Dark Star, kemewahan yang penuh misteri di Uzbekistan. Dark Star merupakan sistem gua yang terletak di pegunungan Boysuntauf, Uzbekistan, sekitar 350 km dari ibu kota Tashkent, dekat desa Boysun. Gua ini pertama kali ditemukan oleh orang Rusia pada tahun 1984, namun baru mulai dieksplorasi secara serius oleh para penjelajah gua Inggris pada tahun 1990. Sistem gua ini memiliki 7 pintu masuk dan dinamai berdasarkan film tahun 1974 dengan judul yang sama. Hingga saat ini, Dark Star telah dijelajahi oleh 8 ekspedisi berbeda yang berhasil memetakan lebih dari 17 km jalur gua dengan kedalaman diperkirakan mencapai lebih dari 90 meter di bawah permukaan tanah. Sistem gua Dark Star sering dijuluki sebagai Everest bawah tanah karena ukurannya yang sangat besar dan tantangan eksplorasi yang luar biasa. Meskipun telah dilakukan 8 ekspedisi, para penjelajah belum berhasil menemukan parameter lengkap gua ini karena ukurannya yang sangat luas. Suhu di dalam gua bervariasi antara -1 hingga 3 derajat Celcius dan di dalamnya terdapat berbagai danau dan sungai yang menambah kesulitan eksplorasi. Selain itu, meskipun gua ini mencapai kedalaman 900 meter di bawah permukaan, beberapa bagiannya berada pada ketinggian 3048 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara yang sangat tipis dan membuat ekspedisi menjadi semakin melelahkan. Eksplorasi Dark Star membutuhkan keterampilan panjat tebing dan teknik rappelling tingkat lanjut hanya untuk mencapai pintu masuk gua. Penjelajahan dimulai dari ketinggian hampir 3.658 meter di atas permukaan laut di tebing kapur Eksoja, Gorgur, Ota, yang menjadi rumah bagi pintu-pintu masuk ke Dark Star. Setelah memasuki gua melalui jalur utama bernama Ihevskaya, para penjelajah harus menavigasi lorong-lorong berkelok yang dilapisi es, terkadang terhubung oleh terowongan yang hanya beberapa meter lebarnya dan di lain waktu membuka ke ruangan besar setinggi puluhan meter. Ruangan paling mengesankan yang telah didokumentasikan adalah Full Moon Hall yang membentang sepanjang 250 meter. Meskipun belum sedalam gua Krubera di Georgia yang mencapai kedalaman 2197 meter, gua Dark Star memiliki potensi untuk mengambil alih gelar tersebut mengingat sebagian besar sistemnya masih belum terjelajahi.